bagian bawahnya itu ya tindik emas ya biasanya ya, bahkan yang ada emasnya yang hilang ya. Kira-kira apa tujuan pemberian tindik emas itu nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tindik pada keris ya. Tindik yang di bagian gondok bawah itu ya. Karena memang dari beberapa keris yang pernah saya lihat, entah itu yang zaman sebelum Mataram Islam sampai era Mataram Islam yang cukup banyak, itu beberapa memang memiliki tindik ya di bagian bawahnya itu ya. Tindik emas ya biasanya ya. Bahkan ada emasnya yang hilang ya. Kira-kira apa tujuan pemberian tindik emas itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi di video-video saya yang lain sebelumnya, sebenarnya saya sudah pernah bahas ya tentang penambahan emas pada keris ya. Secara umum entah itu tindik, entah itu kinata, maupun yang mut-mutan ya. Entah mut-mutan yang pada keris singo ataupun naga ya. Nah, saya sudah pernah bahas ya, secara sekilas saja kalau untuk kinata itu sebenarnya lebih ke penghargaan ya, ke pusaka ya. Sama istilah biar terlihat gebiar ya. Juga untuk menunjukkan status sosial seseorang. Kalau yang mut-mutan, kalau di beberapa literatur, itu memang untuk mengurangi ya kesan galak ya, atau kesan galak penampilan. Cuma beberapa orang itu kayak ditambahkan artinya, jadi meredam hawa panas lah atau hawa galak dari keris itu ya, jadi lebih ke kayak esoteris ya. Sebenarnya kalau di beberapa literatur untuk mengurangi istilahnya penampilan galak ya, jadi lebih ke pengamatan atau ke kesan, jadi seperti itu ya. Nah, kalau tindik sendiri itu seperti apa? Itu kalau teman-teman lihat di literatur lama, bahkan di baru pun itu memang hampir nggak ada ya, yang di lama apalagi ya. Karena memang bagian gondok bawah itu jadi memang sepertinya memang disembunyikan, makanya itu alasan kenapa tidak tertulis di literatur ya. Tapi ada banyak pendapat sebenarnya. Kalau di era sekarang bahkan banyak bermunculan di Google ya. Tapi kalau teman-teman cari nanti itu pasti hampir semuanya sama ya, kayak sebagian besar kayak copy paste gitu ya. Jadi yang paling sering muncul itu adalah sebuah ikhtiar ya atau usaha. Jadi agar si pemilik itu menjadi lebih sempurna, menjadi orang yang lebih baik. Intinya seperti itu ya, sebuah ikhtiar atau usaha untuk menjadi lebih sempurna atau lebih baik. Jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman di beberapa cerita, ini cerita yang berkembang, sayangnya tidak tercatat ya, dan memang cukup center hampir di semua daerah itu ada cerita ini, yaitu tentang itu untuk menetralkan jadi atau membuat tawar kesaktian seseorang atau lawan, tujuannya lawan ya. Dan memang cerita yang terkenal adalah di era Sultan Agung ya. Jadi keris-keris dengan tindik emas konon dipakai untuk menetralkan kesaktian jadi para punggawa atau bawahannya Adipati Pragola ya. Itu konon terkenal memang sakti-sakti dan kebal senjata. Dan ada yang mau tahu rahasianya bahwa itu memang bisa ditaklukkan atau dinetralkan kesaktian tersebut dengan keris-keris yang memiliki tindik emas kayak gitu ya. Tapi apakah tindik emas munculnya di era itu? Sebenarnya enggak ya, di era-era sebelumnya sudah ada. Makanya kalau di cerita-cerita itu ada yang mengetahui rahasianya untuk menetralkan kesaktian seperti itu memang harus pusaka atau keris yang memiliki tindik emas. Karena memang di beberapa artefak itu memiliki tindik emas ya, sebelum era Mataram Islam bahkan ya, di keris Sultan Agung, bahkan Tuban, Pajajaran, dan saya kebetulan punya salah satu ya. Nah, ini adalah keris Tuban Pajajaran, sekian nama Pajajaran ya, tapi agak masih sedikit, jadi kayak yang gondonya apa pedetannya lebar ya, karena memang sedikit agak ke tengah, makanya terkesan pedetannya lebar ya. Jadi gulu melet sampai istilah cecak cukup panjang ya. Tapi ini kemungkinan memang era Tuban Pajajaran ya, atau Pajajaran lah. Tapi ini dapatnya dari Tuban soalnya. Nah, jadi ini sebenarnya ada tindik emasnya, cuman emasnya sudah hilang ya, sudah hilang. Jadi seperti ini ya. Tapi bukan saya yang ngambil ya, karena waktu saya dapat ya. Nah, ini yang saya dapat.
Jadi memang sudah hilang. Itu kemungkinan waktu dileles warongkonya ya, karena ini warongkonya bukan warongko aslinya ya ini ya. Jadi mungkin waktu melepas warongko sama deder, jadi mungkin kelihatan ada emasnya diambil sekalian gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Tapi memang pendapat yang cukup banyak tentang tindik emas dan memang yang paling dipercaya itu sebenarnya untuk menambah daya ya, daya sebuah keris. Dalam artian esoteris ya. Jadi memang untuk kayak menetralkan kesaktian lawan. Kan memang ada pendapat emas itu untuk meredam, malah menghilangkan istilahnya daya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi tetap teman-teman memang harus membuktikan sendiri ya. Terutama kalau bisa menayuh itu ditayuh sendiri. Saya pernah bahas ya sekitar 5 tahun yang lalu cara menayuh pusaka yang pakai puasa, yang ada mantra-mantranya itu juga, sama yang pakai ubur rampe ya. Memang ada tata caranya ya. Dan memang dari beberapa keris teman yang memang ada tindik emasnya itu juga memang sangat kuat ya. Jadi memang kalau itu meredam justru agak tanda tanya. Tapi kalau ini memang hilang ya, nggak tahu hilangnya mungkin karena memang pemilik sebelumnya memang butuh atau dijual gimana ya nggak tahu. Tapi ini memang sudah cumplung ya. Cuma orang-orang biasanya kadang-kadang gini diisi lagi emas, diisi lagi emas. Cuma ini belum tak isi emas lagi ya. Jadi seperti itu. Nah untuk detailnya tentang keris ini sendiri ini mari kita simak sama-sama. Nah ini detail bilah kerisnya ya, ini sudah sangat sepuh ya. Ini kemungkinan memang bahkan sebelum era Mojopahit ya. Tuban, ada yang bilang Pajajaran ya. Nah itu di bagian ini ada sebenarnya lubang ya. Nah tapi kalau diincat itu yang lebih besar, lebih jelas ya. Jadi ini sudah hilang tindiknya ya, tindik emasnya ya. Nah ini ada detail bilahnya ya. Jadi materialnya sudah sangat terlihat jelas ya. Jadi khas pamor Pajajaran sebenarnya ya. Dan Tuban juga ada yang ditemukan di Tuban. Banyak yang seperti ini yang sepuh-sepuh ya, terutama yang sebelum era Mojopahit. Makanya banyak yang bilang Tuban Pajajaran atau bilang Pajajaran ya. Nah untuk pamornya sendiri ini sebenarnya pedaringan kebak ya. Cuman yang bagian tengah ini agak hitam, jadi nggak terlalu terlihat ya. Jadi malah mirip kayak ngulit semongko. Tapi ini sebenarnya pamor ya, ini beda dengan besi kalau diperhatikan dengan detail ya. Kalau ini malah sangat mirip memang ngulit semongko ya. Jadi banyak bilang ngulit semongko juga pamornya ya. Nah mungkin itu saja dari saya tentang bahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sudane hawa nafsu pinesu topo broto tanapi ing siang ratri amemangun karyana tiasing sasomo. Kurangnya hawa dan nafsu dilakukan dengan bertindak tapa berata baik siang maupun malam, berbuat baik terhadap hati orang lain.